Sampurasun, tabe pun, salam kebajikan, dan namo budayo. Jumpa kembali bersama saya, John Herianto. Sahabat-sahabat John, dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini kita akan ngobrolin soal sesako atau sesaka, salah satu benda atau artefak budaya yang biasa digunakan dalam gelaran upacara untuk memberi gelar dalam masyarakat Lampung. Saat ini saya sedang berada di Sekolah Seni Tubaba, salah satu lembaga pendidikan seni dan ekologi yang ada di Provinsi Lampung. Di samping saya ini adalah sesako yang ada di Tubaba. Sesako ini merupakan artefak koleksi Sekolah Seni Tubaba. Sesako ini biasanya diletakkan atau disimpan di belakang bangku yang ukuran bangkunya itu kira-kira sekitar 210 cm lebarnya dan tingginya itu sekitar 30 cm, setinggi lutut. Nah, si bangku tersebut biasanya digunakan sebagai tempat duduk untuk calon ketua atau kepala marga atau juga calon yang akan diberi gelar adat. Nah, namun sependek pengetahuan saya, sesako itu sudah jarang lagi terlihat atau mungkin juga sudah tidak lagi digunakan dalam upacara-upacara pemberian gelar. Nah, terkait upacara pemberian gelar, menurut Prida Amran dalam catatannya di Lampung Tumbai, dulu pada masa Hindia Belanda, pemberian gelar itu ada 3 pranata. Yang pertama adalah lawang kuri. Yang kedua naik sesako. Yang ketiga naik pepadut. Nah, sedangkan menurut Fikar dalam bukunya Peradaban Pesisir menuju kebudayaan atau menuju sejarah, ulangi. Judul buku Fikar itu Peradaban Pesisir menuju sejarah budaya Asia Tenggara. Nah, di dalam buku tersebut Fikar mengatakan bahwa pemberian gelar adat di Lampung itu merupakan atau pengaruh dari Banten. Mulanya gelar-gelar tersebut diberikan oleh Kesultanan Banten kepada orang Lampung atau ulun Lampung sebagai pengikat kekerabatan dan hubungan politik juga ekonomi pada waktu itu. Dan pada waktu itu ada banyak nama-nama gelar yang diberikan. Semisal Sultan atau Setan, Menak atau Minak, Dalom atau Dalem, terus Ratu, Pangeran, Tuan,
dan lain-lain. Nah, terkait gelar-gelar adat, kita mungkin akan teringat peristiwa beberapa bulan lalu dan juga sempat viral tentang pemberian gelar adat Tuan Penata Negara atau Tuan Penato Negaro kepada Gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan, dan gelar tersebut diberikan oleh Federasi Empat Marga Megopak di Tubaba, di Sasat Agung atau Balai Adat yang ada di Tubaba. Nah, pemberian gelar yang dilakukan oleh kepala marga atau federasi adat atau lembaga-lembaga adat di Lampung kepada orang di luar Lampung dalam catatan sejarah, menurut catatan Du Bois, salah satu residen Lampung pada tahun 1857, pada masa itu juga beberapa ketua marga atau lembaga adat seringkali atau ada kalanya juga mengadakan upacara pemberian gelar adat kepada orang di luar Lampung untuk menjadi anggota atau bagian dari marganya. Jadi pemberian adat kepada orang di luar Lampung juga pada waktu itu juga sudah ada gitu, sering kali terjadi. Lalu apa itu artinya marga-marga di Lampung? Nah, marga-marga di Lampung atau buai yang ada di Lampung itu, dia merupakan kesatuan kekerabatan yang didasarkan pada garis keturunan laki-laki yang bila kita telusuri terus ke belakang maka akan bermuara pada satu nama. Nah, satu nama ini dia disebut sebagai nenek moyang. Di Tubaba ini ada 4 marga. Pertama, marga Tegamoan, lalu marga Buai Bulan, marga Suai Umbu, dan marga Buai Aji. Nah, marga-marga tersebut tentunya bukan hanya kesatuan kekerabatan saja, tapi dia punya teritori atau wilayah adatnya. Nah, tentang jumlah orang atau kuantitas dalam satu marga, menurut catatan Kern, pada waktu itu di masa Hindia Belanda, dalam satu marga itu terdiri dari 10 dusun, dan dalam satu dusunnya itu ada 12 suku, dan dalam satu sukunya ada 4 sampai 8 rumah. Namun tidak ada keterangan lebih lanjut dalam satu rumah itu ada berapa keluarga dan lain-lain. Nah, terkait sejarah asal-usul marga hingga perkembangan dan persebaran marga-marga di wilayah Lampung, mungkin kita bisa bahas di
episode yang lain secara spesifik tentang marga. Dan di sesi ini kita hanya akan ngobrolin sesako saja. Tentu sesako ini, sesako ini kalau kita lihat secara sepintas, ini seperti motif ukiran yang ada di Pulau Jawa. Tapi kalau kita perhatikan lagi dan lagi lebih detail, ini sangat berbeda. Ini dan jauh berbeda. Motif-motif yang ada dalam sesako ini, dalam sesako yang ada di Lampung itu, dia mencerminkan keadaan dan kehidupan kepala marga maupun marga, kehidupan orang-orang di marga tersebut. Jadi setiap marga atau setiap lembaga adat atau setiap federasi adat marga, dia memiliki motif ukir sesakonya sendiri, beda gitu. Nah, ini sesako di Tubaba, tentunya dia akan juga berbeda dengan sesako di daerah lain dan marga yang lain. Nah, kalau ngebahas jenis-jenis ragam motif sesako antara marga, mungkin kita bisa di sesi atau episode yang lain. Tapi secara umum, motif sesako di Lampung itu ada 4. Pertama naga, kedua ikan, ketiga burung, dan keempat manusia. Nah, kita akan menyusuri sesako ini dari atas sampai bawah. Apa saja motifnya dan nilai-nilainya, sejarahnya, dan lain-lainnya gitu. Nah, mungkin kita bisa mulai dari atas. Dari atas ini kita bisa lihat atasnya ini ada lengkung-lengkung gelombang seperti ombak atau juga seperti kuncup bunga atau ujung daun. Garis-garis ini, bulatan ini jumlahnya ada 9, seperti bulatan atau kuncup yang ada di Siger. 9 ini dia melambangkan atau menggambarkan bahwa di Lampung itu ada 9 sungai dan persebaran marga, kampung-kampung tua, Tiuh Toko di Lampung itu mengikuti jalur air gitu. Jadi kampung-kampung tua, Tiuh Toko, marga-marga itu pada umumnya dia di sekitar perairan, apakah itu sungai, danau, juga tepi pantai. Nah, seperti misalnya kalau di Tubaba itu Tiuh Tohonya juga sama di tepi sungai. Misal Pagar Dewa, Karta, Panaragan Lama, Kampung Panaragan maksudnya, Panumbangan Lama, Gunung Katun, dan lain-lain. Jadi semuanya
berada di jalur air, mengikuti jalur air gitu. Di samping kiri dan kanan ini ada seekor naga. Naga ini dalam kebudayaan Lampung dia memiliki arti atau menyimbolkan kekuatan. Nah, naga ini juga bukan hanya ada dalam motif ukir sesako, tapi juga ada di tapis, juga ada dalam kisah-kisah Lampung. Nah, kehadiran naga juga bukan hanya hadir dalam kebudayaan Lampung saja, tapi juga dalam budaya Nusantara maupun berbagai kebudayaan lain di belahan dunia yang lain. Jadi banyak gitu, kisah-kisah naga itu banyak di berbagai belahan dunia itu ada. Nah, di Lampung kita akan mengenal kisah tentang seekor naga yang ada di Danau Ranau dalam kisah Kelukuk Gangsa. Nah, atau juga kita akan teringat dengan tulisan Frida Amran di Lampung Tumbai dari catatannya orang-orang Hindia Belanda atau orang Belanda di masa Hindia Belanda, ya, terkait kepercayaan orang-orang Lampung bahwa mereka mempercayai kalau nenek moyang mereka juga adalah seekor naga. Nah, dalam kisahnya itu ada seekor naga yang terbang, kemudian dia singgah di selatan Sumatera, lalu menetaslah butir-butir telur, lalu dari telur itu kemudian menetas satu marga. Jadi satu butir telur, satu marga. Nah, sosok naga itu dalam kebudayaan Asia, dia dikenal sebagai seorang yang menjaga kehidupan manusia. Misalnya dalam mitologi Jepang kita akan mengenal 5 jenis naga yang menjaga 5 penjuru dunia. Ada naga hitam untuk menjaga di penjuru utara, naga merah untuk menjaga di penjuru selatan, naga biru untuk menjaga di penjuru timur, lalu naga putih untuk menjaga di penjuru barat, dan naga kuning untuk menjaga di tengah. Adanya kisah atau cerita tentang naga di Nusantara ini kemungkinan dia muncul pada masa hidup Buddha atau akibat atau terpengaruh dari hidup Buddha. Nah, mitologi naga dalam kepercayaan Buddha Mahayana itu dikenal ada 4 jenis naga. Yang pertama naga surgawi yang berada di langit dan dia menjaga istana surga. Kemudian kedua ada naga yang bertugas menurunkan hujan. Ada juga naga yang bertugas membersihkan dan mengalirkan sungai. Dan terakhir ada naga yang menjaga harta. Dalam kepercayaan Hindu, terutama Hindu yang berasal dari India, itu kita akan kenal dengan ular kobra. Ular kobra itu dilihat atau dianggap sebagai jelmaan dari seekor naga yang ia tinggal di alam baka.
atau di tanah Patala. Nah, makhluk ini juga dia bisa atau dipercaya eh, dapat mengendalikan awan, menciptakan petir dan badai. Juga dia dapat menjelma menjadi manusia. Nah, eh, pemujaan terhadap ular kobra yang jelmaan naga ini juga banyak dilakukan. Sampai sekarang juga masih ada pemujaan terhadap makhluk tersebut, terutama bagi Hindu yang kasta Sudra itu di India dan di sekitar India seperti Burma atau Thailand Utara. Nah, di Lampung mungkin kita akan teringat dengan bangsa Tumi yang dianggap sebagai salah satu kumpulan orang atau suku atau kelompok yang pertama mendiami Lampung, dan itu beragama Buddha Bhairawa. Buddha Bhairawa itu gabungan antara Buddha dan Siwa. Dan dalam budaya Bhairawa juga dia mengenal naga. Nah, kemungkinan juga kisah naga itu juga mungkin dari bangsa Tumi juga. Dia juga bisa berasal dari situ gitu, maksudnya di Lampung. Nah, selain itu juga kemungkinan motif naga itu, motif-motif naga dalam ukiran itu juga dipengaruhi oleh motif ukir naga di Cina. Nah, Cina juga kemudian dipengaruhi oleh Persia, dan Persia juga kemudian dipengaruhi oleh yang lainnya, dan yang lainnya juga dipengaruhi oleh yang lain, dan seterusnya. Jadi kisah naga, motif naga, dan gambaran naga ada karena berbagai pertemuan. Hal ini juga memperlihatkan bagaimana keterbukaan masyarakat Lampung sebagaimana tercermin dalam falsafahnya, yaitu nemu nyimah. Nah, di sini kita lihat ini ada gambar ikan. Di sini ikan, di sebelah sini juga ikan. Ikan ini bentuknya sangat kecil. Dia seperti daun atau bunga secara sepintas. Tapi kalau kita lihat dekat, ini betul-betul gambar ikan gitu, atau dia memang ikan. Nah, ikan ini menyimbolkan atau melambangkan kesuburan. Gitu. Jadi dalam mitologi Lampung, ikan dilihat sebagai dewi kesuburan. Nah, inilah yang membedakan dengan di Jawa atau di Bali, bahwa kan kalau di sana itu Dewi Kesuburan itu dia identik dengan padi atau Dewi Sri. Nah, kalau di sini Dewi Kesuburannya itu dia terkait dengan ikan gitu. Nah, ini juga memperlihatkan bahwa marga tersebut atau marga-marga di Lampung pada umumnya, khususnya marga yang punya motif ikan ini, dia kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari sungai, gitu, atau terhubung dengan sungai. Nah, mitologi tentang ikan ini juga sama tuanya dengan mitologi tentang tumbuhan atau padi dan lain-lain.
dalam mungkin kita kenal Dewi Agatya, bukan Agatya, Atragis, Dewi Atragis yang dikenal adalah mitologi di Yunani, Romawi, Surya Utara gitu, Surya Utara atau dulunya Asyur kuno. Itu dikenal Dewi kesuburannya itu bentuknya setengah manusia dan setengah ikan seperti putih tuyung yang disebut ya tadi Dewi Atragis itu sebagai Dewi kesuburan. Nah, jadi mitologi ikan juga banyak di berbagai belahan dunia dan cukup tua gitu, termasuk mitologi kuno. Nah, selain naga, ikan, dan tadi ini yang garis-garis ini, juga di sini kita lihat ada bunga dan daun gitu. Nah, bunga-bunga ini, daun ini dia bunga ini melambangkan ketekunan yang juga dia memperlihatkan bahwa marga ini dia tidak dilepaskan juga dari kehidupan berladang. Misalnya dulunya menanam lada, pala, kopi, atau bahkan kebun karet misalnya. Nah, jadi begitu kira-kira gambaran jejak terkait sesako yang ada di Tubaba. Melalui benda-benda ini mungkin kita bisa menyusuri sejarah dan kebudayaan Lampung di masa lalu. Jadi sampai bertemu di episode selanjutnya tentang benda-benda di Lampung, menyusuri sejarah dan budaya Lampung lewat benda. Sampai berjumpa, jangan lupa share, subscribe,